Dani Ceballos adalah pemain tambahan yang akan bergabung dengan Arsenal Football Club sebagai pemain pinjaman dari klub asal Spanyol Real Madrid. Real Madrid memang banyak mengobrol pemain-pemain mereka, apakah itu dijual atau juga dipinjamkan ke klub-klub lain, karena begitu banyak pemain yang berada di skuad Real Madrid yang juga tidak terpakai oleh pelatih Zinedine Zidane atau memang tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga Dani Ceballos yang musim lalu juga kita tahu menjadi bagian dari Arsenal kembali ke Stadion Emirates dan akan menjadi andalan bagi Arsenal. Di video saya sebelumnya telah saya menjelaskan dan juga menggambarkan bahwa di skuad Arsenal mereka memerlukan pemain yang kreatif untuk musim baru ini. Oke, dan saya memang tidak mengharapkan bahwa Ceballos akan dikontrak sebagai pemain pinjaman kembali. Karena terus terang teman-teman, kalau kita melihat penampilan Ceballos ini sebagai pemain yang kreatif, ia lebih diandalkan untuk memberikan passing. Apakah itu long ball passing atau juga menjadi pemain yang lebih banyak memberikan passing secara diagonal ke kiri, sektor flank atau juga ke kanan. Oke, tapi memang bagi Arsenal sepertinya tidak ada pilihan lain di bursa transfer, sehingga mereka memilih untuk kembali mengontrak Dani Ceballos sebagai pemain pinjaman karena memang musim lalu Ceballos bisa fit in ke skema permainan yang diterapkan oleh Mikel Arteta. Seperti apa skema permainan oleh Mikel Arteta? Saya melihat bahwa di bawah Mikel Arteta, Arsenal lebih mengandalkan direct passing ke lini depan. Dan itu bisa teman-teman saksikan dari beberapa gol yang dihasilkan oleh Arsenal, justru adalah long ball yang diberikan, apakah itu kepada Lacazette, Aubameyang, Pepe, atau pemain lainnya yang berada di depan. Karena pemain-pemain yang diturunkan di lini depan ini selain memiliki kemampuan shooting yang baik, mereka juga memiliki kecepatan. Oleh karena itu memang akan lebih bermanfaat bagi Arteta untuk menerapkan umpan-umpan jarak jauh. Memang terkesan sepertinya Arsenal tidak bermain kreatif, tapi itu memang sudah adalah salah satu kepentingan bagi Arteta bahwa ia ingin Arsenal bermain efisien dan efektif dan pada ujungnya mendapatkan hasil akhir yang positif. Memang tidak selalu bekerja dengan baik taktik yang coba diterapkan oleh Arteta. Karena jika terus-menerus menerapkan standar strategi yang sama, ini akan mudah dibaca oleh tim-tim lawan, terutama tim-tim yang biasa bermain defensif. Itu akan menyulitkan Arsenal karena tim-tim yang biasa bermain defensif akan bertahan lebih ke belakang. Tentu dengan tim yang bertahan lebih ke belakang, Arsenal perlu mengoptimalkan lini tengah. Tapi kan yang menjadi kesulitan saat tidak ada pemain sekreatif Mesut Ozil di skuad Arsenal saat ini. Memang Mesut Ozil tidak akan menjadi pemain yang diandalkan oleh Mikel Arteta dan tampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja Ozil ini pindah. Meskipun ia juga sudah menyatakan ia tidak ingin pindah dan ia ingin menyelesaikan kontraknya di Arsenal, walaupun ia sudah pasti tidak akan masuk sebagai starter ataupun pemain pengganti di Arsenal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Mikel Arteta. Karena saya melihat nih teman-teman bahwa Arteta menginginkan pemain yang mengandalkan kerja keras, pemain yang mengandalkan movement cepat, pemain yang juga bisa bermain secara kolektif dan harus cepat ya. Artinya pergerakan-pergerakan cepat ini yang coba diandalkan oleh Arteta dalam sistem penyerangannya mengandalkan direct passing. Maka itu dengan adanya Ozil yang tampaknya memperlamban serangan dari Arsenal membuat Arteta tidak memilihnya di posisi starter. Granit Xhaka, oke, ia tidak begitu cepat, tapi pemain ini masih bisa diandalkan untuk istilahnya menyapu bola, ya, merebut bola dari kaki para pemain tim lawan, dan passing-passingnya juga masih akurat loh Granit Xhaka. Ini saya juga pernah menjelaskan bahwa Xhaka ini menjadi salah satu pemain yang perlu diandalkan terus-menerus di lini tengah dari Arsenal. Dia ada karakternya, dia ada pengalaman. Tinggal sekarang kan siapa nih duetnya di lini tengah bersama Granit Xhaka. Sepertinya bersama Xhaka, Dani Ceballos yang akan menjadi starter bagi Arsenal. Memang Arsenal masih memiliki Elneny, Torreira tampaknya akan dijual ya ke klub lain, mungkin ke AS Roma atau ke klub lainnya di Italia. Kemudian siapa lagi? Willock, oke, dia bisa juga dikasih kesempatan untuk bermain di tengah. Tapi saya lebih concern kepada dua pemain yang akan bermain mengandalkan speed mereka di kedua sektor flank yang berada di tengah. Sekarang nih sepertinya Arteta nih lebih sering menerapkan formasi 3-4-3.
Berarti jika dua di tengah ini tidak memiliki kreativitas untuk dribble, untuk juga melakukan akselerasi secara cepat untuk menerobos pertahanan tim lawan, berarti dua pemain yang bermain di flank ini perlu memiliki speed, kemampuan untuk memberikan passing yang baik, dan juga memiliki agresivitas. Saya melihat ada satu pemain nih luar biasa perkembangannya, yaitu Maitland-Niles. Oke, dia bisa bermain di back kanan, dia bisa bermain di tengah midfield, dia bisa bermain di kiri midfield, dia bisa bermain di kanan midfield. Kenapa? Dia ada agresivitas, ia juga memiliki speed, ia juga memiliki kemampuan untuk memberikan passing-passing jarak jauh. Jadi pemain ini yang merupakan jebolan dari Akademi Arsenal adalah pemain yang saya kira akan menjadi pemain yang terus-menerus diberikan kepercayaan oleh Arteta. Permainannya luar biasa di Community Shield dan juga di beberapa pertandingan Premier League musim lalu saat ia juga ditempatkan di posisi lain. Jadi pemain yang bisa bermain di beberapa posisi tentu memiliki cara berpikir yang memang cerdas. Ini akan bermanfaat bagi Arsenal saat memang mereka tidak mengandalkan creativity play dari tengah. Ya, jadi jangan salah soal Ceballos ini adalah pemain yang kreatif, yang bisa juga ya mungkin menunjukkan magis lah ya, seperti pesulap kan, menunjukkan magicnya, kemudian tiba-tiba bola ini bisa ya bawa secara running with the ball yang kita tahu biasa dilakukan oleh pemain-pemain kreatif, menerobos pertahanan tim lawan, tidak. Tapi memang di antara pemain-pemain lain di lini tengah Arsenal yang sekarang berada di skuad, ya Ceballos ini yang terlihat sebagai pemain yang bisa diandalkan oleh Arteta karena ball controlnya bagus, ia juga memiliki visi yang baik untuk bisa mendistribusikan bola. Kan Ceballos ini juga bisa bermain di posisi holding midfielder. Ya kalau saya lihat di klub-klub lain pemain ini mirip lah ya seperti Paul Pogba di Manchester United. Jadi visioner, ia juga bisa sesekali maju untuk mendukung serangan, tapi memang ia akan kembali ke posisi naturalnya yaitu di tengah. And then on the right, saya melihat ada beberapa opsi juga bagi Arsenal. Ada Bellerin yang bisa bermain di sana jika ia tidak dijual ke klub lain. Tapi yang menarik ini di depan nih teman-teman. Begitu banyak opsi sekarang bagi Arsenal. Ada Willian, ada Pepe, ada Saka, ada Aubameyang, ada Lacazette, ada Nketiah. Jadi dengan begitu banyak opsi di depan akan memungkinkan Arteta untuk melakukan rotasi di pertandingan yang mungkin ia anggap tidak penting. Dan yang krusial terus-menerus adalah peran dari Aubameyang. Karena selalu Aubameyang ini yang menjadi penentu kemenangan dari Arsenal dan memang yang menjadi breakthrough lah ya, yang bisa memecahkan deadlock bagi Arsenal di beberapa game-game penting. Dan saya kira tanpa Aubameyang, maka Arsenal ini bisa menjadi hanya sebuah klub mediocre. Jadi sangat penting nih bagi Arsenal untuk menahan Aubameyang untuk jangka waktu yang lebih lama lagi pada saat mereka mulai membina pemain-pemain mereka yang muda yang berasal dari akademi. Kan banyak pemain-pemain yang sekarang berada di skuad senior yang berasal dari akademi Arsenal. Ya, berikut penjaga gawang Martinez, ia juga berasal dari akademi Arsenal dan ia sudah mulai mendapatkan tempat di tim inti ya, menggeser Bernd Leno dan penampilannya krusial banget di final Piala FA dan juga di Community Shield. Jadi Arsenal ini dengan begitu banyak stok pemain yang mereka miliki, yang sebagian memang tidak berpengalaman, mereka juga perlu bermain istilahnya efektif ya, tanpa terlalu banyak melepas bola di lini tengah. Karena krusialnya ini kan kita tahu semua magic area ini kan ada di lini tengah. Klub-klub top 4 ini yang bisa terus-menerus tembus ke top 4, kita lihat lini tengah ini, mereka ini solid. Bukan hanya dalam urusan untuk menahan serangan dari tim lawan, tapi pada saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Chelsea kita tahu banyak pilihan di tengah, Ross Barkley, ada Kante, sama-sama bisa naik turun ya, mobile. MU juga sama, ada Pogba, ada Bruno Fernandes. Right? Liverpool juga sama. Wijnaldum jika ia pindah ya bisa saja nanti Chamberlain yang mendapatkan lebih banyak peluang untuk tampil. Atau mungkin Thiago jika Thiago jadi gabung. City kita tahu juga begitu banyak pilihan di tengah. Jadi tengah ini yang menjadi magic area yang saya selalu highlight pada saat saya bicara tentang Arsenal juga di video saya sebelumnya. Ada sekitar 8 pemain di skuad Arsenal yang merupakan jebolan dari Akademi Arsenal. This is a very good sign bahwa manajemen Arsenal coba melakukan regenerasi. Tapi tergantung lagi nih kepada Arteta. Apakah ia tetap berani untuk memberikan peluang pada pemain-pemain yang memang tampil sebagai suatu unit
ya sebagai pemain muda, karena pemain muda ini kan juga tidak begitu gampang diatur untuk bermain kolektif. Tapi coba teman-teman lihat penampilan dari Saka. Seperti Maitland-Niles, Saka juga bisa bermain di lebih dari satu posisi. Ya, jadi memang ada beberapa pemain di sini yang bisa dirotasi posisinya oleh Arteta, dan karena memang mereka masih muda, saya kira mereka juga masih dalam proses belajar untuk menjadi pemain yang lebih cerdas lagi. Saka, Nketiah, Maitland-Niles, kemudian siapa lagi? Kita lihat ada banyak pemain ya. Willock mungkin, Emil Smith-Rowe. Saya tidak ingat persisnya siapa itu pemain-pemain yang berasal dari Akademi Arsenal, tapi yang saya kira ada 7 atau 8. Martinez juga ya. Tadi sudah saya sebut penjaga gawang yang sekarang menjadi andalan bagi Arsenal. Jadi jika ada pemain yang berasal dari akademi yang begitu banyak, mungkin seperti Barcelona ya, ketika di masa jayanya bersama Guardiola, banyak pemain kan yang berasal dari akademi mereka lama sih, yang membuat mereka menjadi tim yang sulit ditebak nih pola permainannya setiap game dari gerakan-gerakan para pemainnya. Tapi dari Arteta, saat ia tetap menerapkan standar strategi long ball passing, ia juga perlu ya memperhatikan bagaimana pemain-pemain muda ini juga gerakannya tetap cepat, eksplosif, dan juga agresif. Memang terlalu banyak foul yang dilakukan Arsenal di setiap game, dan mereka banyak kemasukan gol dari set piece. Jika saya riset bahwa lebih dari 45% gol yang kemasukan ke gawang dari Arsenal adalah dari hasil tim lawan mencetaknya dari bola mati. So that is one of the major thing, yaitu foul yang terlalu banyak perlu sedikit dikurangi, dan juga jangan terlalu dekat ke area penalti. Karena ini yang akan menjadi bumerang sendiri bagi Arsenal. Banyak yang menjelaskan bahwa itu adalah tactical foul. No, that is not tactical foul. Tactical foul berarti melakukan foul tersebut jauh mendekati kotak penalti. Jadi tidak memberikan peluang bagi tim lawan untuk bisa mencetak gol dari set piece. Jadi pemahaman kita nih harus lebih bijak lagi, ya. Dan juga dengan rekod disiplin yang tidak begitu buruk, juga Arteta akan tidak sulit untuk menurunkan pemain-pemain intinya. Bagaimana peluang Arsenal di musim yang akan datang? Saya kira sekarang ada hope bagi Arsenal untuk bisa menembus di papan atas. Di top 4 saya kira belum. Saya ingin melihat bagaimana di 2-3 pekan awal nanti Premier League, bagaimana Arsenal bisa atau tidak tetap konsisten. Karena masalah Arsenal adalah 2-3 game bagus, ternyata game keempat mereka bisa kalah. Jadi konsistensi yang sangat perlu, dan itu semua tergantung kepada Arteta untuk tidak banyak melakukan rotasi di pertandingan-pertandingan penting. No hate, only football, salam sepak bola.